Ku tarik nafas panjang saat semakin saya cemas, semakin saya marah, semakin saya tidak menerima. Hampir setiap bulan saya rawat inap. Hai, Assalamualaikum Sobat Imun. Ini aku, Santi, Erni, dan Fuji menghadiri Simposium Awam Autoimun dan Gangguan Kesehatan Mental yang diselenggarakan oleh Rheumatologi Cabang Bandung dan Syamsi Duha Foundation. Kebetulan aku Santi sebagai anggota Syamsi Duha memberikan sharing mengenai bagaimana perjalanan autoimun aku sampai didiagnosa depresi sedang. Kita simak yuk videonya. Lintas 5 jenis autoimun dan terdiagnosa depresi sedang dengan kecemasan yang luar biasa saat itu. Saat itu saya tidak mampu berkomunikasi sama sekali dengan dokter, jangankan dengan banyak orang seperti ini, tapi dengan dokter pun saya tidak mampu berbicara gitu. Sehingga saya membuat sebuah catatan kecil jika saya akan berkomunikasi dengan dokter. Terdiagnosa depresi sedang ini tentunya saat dinyatakan sakit kronis autoimun. Awal mula terdiagnosa penyakit autoimun ini di tahun 2017. Saya didiagnosa oral lichen planus oleh dokter spesialis ilmu penyakit mulut, di mana terjadi sariawan selama 3 bulan lebih sampai akhirnya hampir 4 tahun bernanah di sekitar area mukosa, dan saya tidak bisa makan nasi, makan makanan berat, sehingga saya diberikan oleh ibu saya hanya beras air tajin yang pakai sedotan selama 4 tahun. Lalu saya di 2021 terdiagnosa IBD Crohn. Saya mengalami muntah darah, mencret sampai berlendir, dan di 2021 pula saya didiagnosa multiple sclerosis, di mana saat itu saya langsung penurunan kelemahan atau terjadi kelemahan di 4 anggota gerak, dan sempat lumpuh sampai tidak bisa bangun sama sekali sekitar 3-6 bulan. Lalu saya dapat di kursi roda, sempat di tongkat, dan kemarin saya sempat berjalan lepas tongkat. Qadarullah saya sempat merasa sehat. Saya bersama kontrol bersama teman-teman saya. Tapi qadarullah juga terjadi di minggu lalu, saya harus masuk HCU dikarenakan terjadi krisis miastenia gravis yang menyerang otot nafas. Jadi sulit bernafas gitu. Alhamdulillah pemulihannya sangat cepat dan saya bisa berada di sini untuk sharing bersama teman-teman sekalian. Dan di tahun 2022 juga saya terdiagnosa vaskulitis medium. Serta di 2023 di akhir tahun saya dikasih bonus lagi terdiagnosa miastenia gravis. Sejak saat itu saya mulai semakin hancur, tetapi gejala depresi yang saya alami itu dari tahun 2019 sampai 2022. Saya tidak bisa tidur, saya tidur di jam 3 pagi dan bangun jam 4 pagi. Selama berlangsung bertahun-tahun seperti itu, dan qadarullah di tahun 2022 dokter neuro saya notice kalau ternyata ini kayaknya Santi ada gangguan cemas katanya. Lalu saya berkonsultasi dengan dokter rheumatologi, kebetulan saya pasien dokter Andri Reja. Dokter Andri Reja mengkonsultasikan saya ke dokter psikiatri dan ternyata didiagnosa depresi sedang. Jadi kondisi saya depresi sedang dengan cemas yang sangat lumayan tinggi saat itu. Bahkan tremor yang saya alami selain dari multiple sclerosis tersebut bercampur dengan kecemasan, sehingga tremornya saat itu sangat luar biasa, sampai badan pun tidak bisa berhenti, jadi bergoyangnya sangat kencang gitu di tahun itu. Dan saya mulai sensitif, terganggunya emosi. Jadi kalau misalnya ada ibu saya sebagai caregiver salah bicara atau dokter salah bicara, saya marah, saya kecewa, saya mulai takut berbicara dengan dokter. Mulai saya tidak bisa berkomunikasi dengan dokter. Jadi kalau dibawa ke dokter tuh nangis, bukan mengutarakan apa yang saya rasa, saya hanya nangis karena dalam pikiran saya saat itu adalah dokter tidak mampu mengerti perasaan saya.
Itu. Terus di 2022 pula saya mulai ditangani psikiater dan diberikan obat-obatan. Nah, stigma dari lingkungan sekitar di awal diagnosa tentunya pada saat awal diagnosa autoimun saya mendapatkan stigma manja, kurang manja, terus adanya pengabaian yang mungkin seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, dibilang malas, dibilang mageran gitu. Lalu ketika saya terdiagnosa depresi, saya diberikan stigma kurang ibadah. Jadi coba deh lebih dekat lagi ibadah sama Allah. Padahal mungkin kalau dalam hati saya, ibadah kita kan kita yang tahu ya. Bahkan mungkin kita lebih mendoa, lebih berjerit dibanding orang-orang yang sehat gitu. Nah saat itu saya mendapatkan stigma itu, adanya penghakiman yang dimana di faktor lingkungan luar yang masih memberikan stigma bahwa pasien psikiatri yang berangkat ke dokter psikiatri adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi mungkin banyak penyintas autoimun di sini takut untuk pergi ke psikiater karena takut diberikan stigma oleh lingkungan luar gitu. Kondisi psikis dan fisik yang saya rasakan saat itu tentunya menyangkal. Tidak mungkin saya terkena autoimun apalagi langsung sampai 5 jenis dan saya juga tidak ada genetik dari ayah atau ibu keluarga yang terkena autoimun gitu. Jadi saya yang terserang langsung autoimun. Terus saya marah dengan gangguan emosi tadi. Saya merasa sensitif dan emosi tidak stabil yang seperti saya katakan tadi, dan itu cukup lumayan sulit mengendalikan gitu. Jadi di mana orang berkata hal kecil itu saya anggap besar. Orang berbicara salah kecil saya anggap besar, saya marah. Yang sekarang mungkin saya dapat berpikir bahwa saya dahulu berlebihan gitu. Terus kehilangan jati diri, kebetulan saya sangat aktif sebelum sakit, merasa diri saya hancur dan merasa cemas serta merasa tidak berguna lagi. Betul tadi yang seperti dikatakan oleh Dr. Binta dan pemateri sebelumnya, bahwa rasa ingin mati itu ada saat itu ya. Lalu dengan rasa-rasa yang seperti itu, kondisi fisik saya semakin menurun, semakin saya cemas, semakin saya marah, semakin saya tidak menerima. Hampir setiap bulan saya rawat inap. 1 bulan sekali saya rawat inap reumatologi, bulan selanjutnya oleh neuro, terus berlangsung sampai saya mengalami, alhamdulillah dokter cepat tanggap, diberikan sampai plasmaparesis 3 paket. Saat itu saya ulang balik masuk HCU dan setiap demam juga masuk HCU. Yang akhirnya saya sampai di titik penerimaan, ya sudah, ini autoimun ini menjadi teman saya, menjadi bagian dari hidup saya. Karena memang alhamdulillah salah satu dokter ada yang mengatakan pada saya, coba untuk berdamai katanya. Coba untuk berdamai sehingga saya mampu menerima. Dan setelah saya menerima, qadarullah, kondisi fisik saya semakin membaik, saya bisa berjalan lagi, saya bisa memakai tongkat, bahkan sampai lepas tongkat seperti yang saya awal bicarakan. Next. Nah, ini saya sedikit sharing pada teman-teman yang masih takut untuk minum obat karena diberikan obat oleh psikiater. Seringkali teman-teman dan mungkin lingkungan sekitar itu beranggapan bahwa obat-obat psikiater itu membuat kita ketergantungan, sehingga kita ragu untuk bagaimana kita, apakah ini langsung kita minum atau kita stop sendiri atau kita biarkan tidak diminum. Saya sebagai pasien psikiatri, saya menepis stigma dari masyarakat bahwa pengobatan dari psikiatri itu akan membuat ketergantungan. Saya meyakini bahwa obat yang saya minum itu adalah karena kebutuhan dan saya ingin sembuh. Terutama ada rasa rasa empati saya ke caregiver terhadap ibu saya. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin gak ya caregiver juga kena depresi gitu.
karena menemani kita, terus saya emosinya tidak stabil, yang akhirnya ada nggak ya caregiver itu akan lelah gitu. Di situ saya mulai berpikir dan saya harus pulih, sehingga saya terus minum obat dari mulai 4 jenis, 3 jenis, 2 jenis, 1 jenis, hingga diturunkan dosis yang paling kecil. Dan qadarullah Agustus tahun lalu saya di stop obat dan remisi dari depresi. Masya Allah. Lalu apa pengobatan yang diberikan oleh psikiater selain obat-obatan? Tentunya adanya psikoedukasi, di mana beliau dokter itu mengajarkan untuk saya tetap tenang, melatih metode mindfulness, mengambil waktu ketika kita marah untuk tetap tenang, belajar menghirup napas dan mengeluarkan napas secara perlahan. Itu yang selalu diajarkan psikiater. Dan psikiater saya meyakini bahwa kita sudah menyampaikan seluruh edukasinya dan insya Allah kamu bisa. Dan alhamdulillah setiap saya cemas seperti kejadian kemarin, saya sudah tidak cemas dan saya harus masuk HCU, akhirnya kembali cemas. Saya hanya menjalankan psikoedukasi dari psikiater dan alhamdulillah saya tidak kembali minum obat. Next. Upaya apa sih remisi yang saya lakukan? Yang pertama tentunya meningkatkan ibadah kita, itu sudah jelas. Karena salah satu psikiater saya menjelaskan bahwa seseorang yang kena depresi atau seseorang yang kena gangguan mental, tetapi dia punya fondasi agama, dia punya agama yang cukup kuat, seperti kurva U. Jadi ketika kita jatuh berada di posisi titik yang paling rendah, kita itu akan kembali ke posisi atas. Jadi fondasi agama itu sangat penting. Tingkatkan rasa syukur. Jadi jangan sampai dengan saya tidak bisa beraktivitas, tetap bersyukur karena ternyata di rumah sakit masih banyak yang lebih berat penyakitnya dari saya. Abaikan stigma dari masyarakat yang bilang ini nanti kamu berobat ke psikiater, kamu ODGJ ya atau apa, penilaian dari orang lain yang dianggap ODGJ. Saya mencoba mengabaikan itu. Karena apa? Karena saya ingin sembuh. Jadi saya tetap berobat ke psikiater. Saya melakukan kontrol rutin dan minum obat. Lalu mengatur pola tidur. Dari asalnya tidurnya cuma sejam 2 jam, saya mulai jam 9 malam tuh mulai melepas gadget. Saya simpan dijauhkan dari kita. Jadi kalau misalnya kita susah tidur, dilepas gadget, jangan dilihat lagi, lampunya dimatikan. Saya coba mendengarkan mungkin musik-musik yang membuat kita rileks. Nah itu kita mengatur pola tidur dan melakukan olahraga. Lalu tidak overthinking, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah ini seringkali kita alami pada pasien penyintas autoimun atau penyintas penyakit kronis lainnya. Kita berpikir, saya nanti sama siapa? Terutama yang belum menikah ya. Ketika orang tua saya nanti tidak ada, saya sama siapa? Siapa yang akan peduli dengan saya? Siapa yang akan menerima saya ke depannya? Nah itu mencoba saya menghilangkan kondisi-kondisi overthinking seperti itu. Karena psikiater saya pernah berpesan bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi orang tua kita pun tidak bisa menjaga kita gitu. Allah berkehendak sakit, tetap sakit. Jadi orang tua tidak bisa menjaga kita kalau Allah sudah berkehendak. Jadi coba dihilangkan overthinking atau pikiran sesuatu yang belum tentu terjadi, karena itu hanya akan memperburuk kondisi mental kita. Memperkuat dukungan sosial, salah satunya bergabung dengan komunitas. Saya mulai juga bergabung dengan Syamsi Duha dan beberapa komunitas lainnya. Saya di situ mulai melihat orang-orang yang ternyata banyak orang-orang yang lebih terjatuh dari saya. Jadi saya mulai bisa membuka diri untuk bisa berkomunikasi. Itu salah satunya adalah pintu masuknya bergabung dengan komunitas. Tidur yang cukup, bangkit dan mulai menata hidup serta melangkah cita-cita baru. Nah ini cita-cita baru. Dulu kita sebelum punya penyakit kronis pasti kita punya cita-cita, tapi cita-cita kita terhenti saat kita didiagnosa penyakit kronis yang dokter menyatakan kita harus kontrol seumur hidup. Di situ saya mulai merubah
cita-cita saya, merubah pola pada pikir saya bahwa saya tidak bisa terus terpacu di cita-cita tersebut gitu. Akhirnya saya bersama teman-teman yang sama-sama sering kontrol ke Rumah Sakit Hasan Sadikin membuka wirausaha jajanan-jajanan non MSG dan makanan gluten free, karena itu merupakan cita-cita baru untuk saya dan teman-teman saya untuk bangkit dan berbagi kebaikan melalui makanan-makanan yang sehat. Lalu mencari support system, terutama keluarga atau orang yang kita percaya, dengan tidak memendam apa yang kita rasakan. Nah, banyak teman-teman di sini mungkin tidak mendapatkan support system yang mungkin tidak seberuntung saya. Saya mendapatkan support system yang luar biasa dari ibu saya. Tapi di sini teman-teman mungkin ada yang anggota keluarganya tidak mengerti atau lingkungan sekitarnya tidak mengerti. Tapi coba cari orang yang kita percaya. Saya yakin dari sekian kenalan kita pasti ada satu orang yang mampu mensupport kita. Entah itu datangnya dari komunitas, dari dokter, dari keluarga atau dari manapun, kita harus cari itu dan mencoba bercerita. Jadi jangan sampai kita merasakan dan bergelut dengan pikiran sendiri, isi kepala kita penuh. Coba kita ceritakan pada orang yang kita percaya, kita sharing, kita berbagi, kita butuh support sehingga kita seperti yang Dokter Pinta katakan tadi, tidak terlalu berat gitu. Jadi saling berbagi. Nah, untuk caregiver ada sedikit pesan ya untuk caregiver, karena seringkali caregiver tuh bingung harus melakukan apa ketika si penyintas autoimun ini mengalami gangguan mental atau terganggunya emosi. Yang sering ibu saya lakukan adalah memberikan dorongan dan harapan. Ketika saya sudah mulai tidak ada harapan, ketika saya merasa saya tidak akan sembuh, saya tidak mau berobat, saya tidak mau pergi ke dokter, saya tidak mau minum obat, ibu saya selalu mengatakan bahwa kita hanyalah berikhtiar. Hasilnya itu nanti kan Allah yang tentukan. Jadi harapan-harapan itu selalu ada. Bahkan ibu saya sering berkata bahwa masih ada orang-orang terdahulu yang lebih diuji daripada kita, seperti Nabi Ayub SAW diberikan sakit yang luar biasa sampai belatung pun dikeluarkan satu-satu, dikasih nomor, dimasukin lagi gitu kan, sesabar itu, dan akhirnya diberikan kesembuhan. Ibu saya selalu memberikan motivasi seperti itu, dan ibu saya selalu memberikan rasa aman. Mungkin buat caregiver lain bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rumah untuk kita biar kita semakin membaik kondisinya. Dan kalau misalnya lagi marah, lagi emosi, apa sih yang dilakukan ibu saya? Sebuah pelukan yang menenangkan. Kenapa? Karena kita penyintas autoimun dengan depresi hanya ingin didengarkan, bukan dihakimi, bukan dibantah ketika kita cerita, ketika kita marah. Kita hanya ingin didengarkan. Jadi mungkin caregiver bisa mendengarkan kita, memberikan pelukan yang hangat, meredakan rasa takut daripada stigma, atau memberikan pengharapan pada penyintas autoimun. Nah, sebelum ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman penyintas autoimun, apakah dengan setelah remisi depresi sudah tidak kembali lagi depresinya, terus sudah jauh lebih tenang? Jawaban saya masih tetap ada, tapi tidak sesusah saya menyetabilkan sebelum saya diobati oleh psikiater. Jadi saya selalu mengingat kata-kata psikiater, psikoedukasinya saya harus melakukan hal apa, dan saya mulai ambil waktu, cari waktu penerimaan, dan mungkin alhamdulillah saya punya teman-teman yang support juga sesama penyintas autoimun. Kalau misalnya lelah, yuk kita teleponan, kita saling cerita. Jadi intinya cerita, jangan sampai dipendam. Nah, ada satu pesan dari dokter psikiater saya. Jangan jadikan diagnosa depresi atau gangguan mental lainnya sebagai pembenaran atas perilaku kita terhadap orang sekitar. Maksudnya gini,
ketika saya terdiagnosa depresi dan saya tahu bahwa melampiaskan amarah yang sangat luar biasa itu adalah salah. Jadi jangan sampai saya ada pikiran pembenaran, nggak apa-apa kan saya sudah terdiagnosa depresi. Jadi orang-orang sekeliling saya harus paham kondisi saya, caregiver saya harus paham kondisi saya. Nah itu jangan melakukan pembenaran atas diagnosa depresi. Jadi kita pun harus terus belajar untuk menghilangkan rasa pembenaran itu. Kita harus belajar untuk menyayangi caregiver kita yang mungkin perjuangannya juga lebih berat. Karena seperti ibu saya bilang, kalau bisa berdoa tuh penyakitnya dipindah aja begitu katanya. Jadi kita pun harus caregiver juga, kalau misalnya kita merasa sakit, caregiver jauh lebih sakit. Ketika kita merasa sedih, caregiver jauh lebih sedih. Jadi adanya rasa saling menghargai terhadap caregiver. Oke, sekian gitu aja kali ya sharing dari saya. Semoga yang takut pergi ke psikiater, takut diberikan stigma negatif, mampu pergi ke psikiater, dan yang takut minum obat juga bisa minum obat. Jangan takut, karena kita minum obat karena kebutuhan. Kalau sudah tidak butuh, nanti dosisnya akan diturunkan perlahan dan bahkan bisa sampai stop. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih Sobat Imun mengenai video sesi sharing kita? Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Imun. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan sampai jumpa.